Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku Safira Zuanzah. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang medical examination buat para pramugari, pramugara, atau mungkin flight crew. Kalau yang untuk flight crew, aku nggak bakalan bisa ngejelasin secara mendetail, jadi aku bakalan menjelaskan secara keseluruhan aja dan secara umum. Sini aku bakal kasih tahu apa aja sih yang kita lakuin kalau misalkan kita melakukan medical examination itu, dan apa yang harus kita persiapkan dan berapa sih biayanya. Video ini bakalan bermanfaat banget buat kalian yang akan melakukan medical examination dan kalian masih berasa mengawang-awang awam gitu ya. Biasanya medical examination ini dilakukan ketika pada saat kita mau terbang. Yang pertama dilakukan oleh orang inisial. Jadi inisial itu yang kita belum punya pengalaman dalam dunia penerbangan dan kita keterima kerja di salah satu maskapai di Indonesia. Dan medical examination ini diulang per 1 tahun sekali. Kalau untuk ya cabin crew, kalau untuk flight crew itu biasanya mereka diulang itu per 6 bulan sekali. Kalau untuk biayanya sendiri, untuk yang pertama kali biasanya biayanya dibebankan kepada karyawannya. Jadi kayak kita, karena kita belum tanda tangan kontrak, jadi otomatis biaya medical examination itu ditanggung oleh kita sendiri gitu. Nanti setelah tanda tangan kontrak, yang kedua, ketiga, keempat itu bakalan ditanggung oleh perusahaan. Terus walaupun kita udah expert ya, udah punya pengalaman sebelumnya, tapi kalau kita misalkan udah lama nggak terbang 1 tahun atau 2 tahun dan medical certificate-nya itu udah mati di tahun 2020 misalkan, dan kita di 2022 itu kita mau terbang lagi, jadi pokoknya medical examination itu wajib dilakukan sebelum penerbangan dan itu menjadi syarat khusus, dokumen khusus yang harus dibawa setiap terbang. Terus pasti kalian bertanya-tanya ya, medical examination tuh buat ngapain aja sih dan apa aja yang harus dipersiapkan? Oke, aku bakalan kasih tahu karena di sini kemarin aku habis medical examination, which is itu tuh di tanggal 31 Mei 2022, dan di tahun 2022 ini aku memutuskan untuk terbang lagi guys, karena ya kangen terbang, terus masih pengen senang-senang dan masih ingin menjelajah dunia lah, intinya dunia penerbangan gitu ya. Nah, di sini tempatnya itu adalah di Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di Kemayoran. Dari zaman dulu sampai sekarang itu tuh medical examination-nya pasti di situ ya untuk cabin crew gitu. Untuk sekarang mungkin tempatnya sudah lebih modern dan ada gedung baru gitu. Cuman aku kemarin nggak sempat videoin banyak karena di situ tuh banyak banget orang. Yang pertama takut orang terganggu privasinya, yang kedua memang belum sempat aja buat videoin. Mungkin next time atau tahun depan lagi kalau misalkan aku medek lagi. Oke, di sini aku bakalan mulai. Kalau misalkan medical check up itu apa aja sih yang dicek? Nah, yang pertama karena kita ada di fase COVID ya, wajib banget buat kalian melakukan antigen. Jadi di sini juga disediakan untuk antigen. Cuma kalau misalkan kalian mau antigen sendiri di rumah misalkan nggak apa-apa, tapi itu kayak 1 kali 24 jam gitu syaratnya. Yang kedua di sini tuh ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu kayak biasanya kemarin itu aku ditanyain sama dokternya ada keluhan nggak beberapa waktu terakhir ini, pernah melakukan operasi atau tidak, terus minum obat apa aja dalam jangka waktu dekat, terus olahraganya gimana, terus ada keluhan pusing, demam, terus dada sesak seperti itu. Dan kita dicek seperti medical check up pada biasanya ya, kayak jantung, nadi, terus tensi, berat badan, tinggi badan gitu. Nah, yang ketiga ini ada pemeriksaan mata. Untuk pemeriksaan mata yang harus kalian perhatikan adalah dan harus kalian persiapkan adalah kalian harus pakai softland dari rumah dan bawa spare kacamata kalau bisa ya. Terus di sini terserah sih sebenarnya warna softlandnya itu apa aja. Cuma yang harus diperhatikan di sini kalau bisa yang softland bening. Cuman kemarin karena softland bening aku kebetulan habis, aku pakai softland coklat tapi yang itu netral banget gitu. Jangan sampai yang mencolok sekali gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau pakai mencolok banget gitu, cuman di kode etikanya jadi minus gitu guys.
Terus kalau misalkan kalian tanya, kalau misalkan saya minus bisa nggak ya kak? Aku juga minus, aku minus 0,75. Selagi minusnya itu masih bisa diterima oleh maskapai, itu nggak masalah. Asalkan kalian pada saat pemeriksaan mata itu kalian sudah siap memakai soft lens atau kacamata, dan kalian menginformasikan ke pemeriksaannya itu, saya misalkan minus 0,75, saya minus 0,1 atau berapa gitu. Yang penting informasi dan komunikasi aja. Dan yang keempat ada audiometri atau pengujian pendengaran. Jadi di situ kita masuk di dalam satu box yang kedap suara dan kita pakai headset. Di situ nanti petugasnya bakalan nyetel, dan di situ kalian harus konsentrasi penuh. Kalian benar-benar dengerin dari kuping kanan dan kuping kiri, yang itu tuh bakalan gantian, misalkan kanan dulu terus kiri dulu gitu. Dan itu tuh benar-benar suaranya kecil banget dan kalian harus mencet itu secara fokus. Jadi ini nih audiometri itu memang harus fokus banget karena suaranya tuh kecil banget. Jadi kalian harus mendengarkan dengan seksama gitu, dan jangan didistract sama apapun. Jadi kalian harus konsentrasi lah intinya gitu. Terus yang kelima ada pengujian gigi. Nah, gigi di sini yang paling penting adalah gigi kalian jangan ada yang bolong. Kalau misalkan kalian ada gigi yang bolong, mendingan kalian tambal dulu di luar gitu kan, baru di sini kalian periksain gitu. Karena kalau misalkan ada yang bolong, kalian bakalan recheck gitu. Sedangkan kalau misalkan bolongnya masih bisa diterima, maksudnya kayak bolongnya sedikit kayak 1 titik 2 titik, itu nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan bolongnya itu yang terlihat dan kayak kalian itu memiliki kayak, kalau gigi kalian itu nggak ditambal tuh kalian bisa keseringan sakit gigi gitu, dan itu tuh harus banget ditambal aja gitu biar nggak recheck ya. Terus ada foto toraks. Jadi di sini aku lupa sih foto toraks itu apa. Sepertinya foto toraks itu foto dada ya. Foto dada di sini tuh ngelihat antara, aku nggak tahu juga ya toraks itu buat apa. Kalau nggak salah tuh buat paru-paru sama skoliosis sih. Jadi di situ kayak kita tuh dilihat skoliosis, ada skoliosis enggak, terus paru-paru kita tuh bagus atau enggak. Biasanya nanti ditanyain kalian tuh smoking atau enggak. Terus ya pokoknya di ronsen aja sih, buat data mereka aja kali ya. Terus di sini juga ada ronsen gigi. Nah, pas kemarin itu mungkin karena aku 2 tahun terakhir ini pakai behel dan ada gigi yang udah dicabut, jadi tuh aku harus ronsen gigi ulang gitu. Jadi bentuk gigi aku pada saat aku masuk zaman inisial tahun 2015 sama sekarang itu beda, jadi kayak harus diperbaharui gitu. Terus aku juga punya akar gigi yang belum dicabut sampai sekarang, jadi walaupun itu nggak bikin masalah sama aku, tapi harus di ronsen untuk memastikan lah nggak akan ada masalah pada saat penerbangan karena hal-hal yang kayak gitulah intinya gitu. Terus selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Ya, laboratorium itu terdiri dari darah dan urin. Nah, darah itu yang dicek adalah kayak kolesterol, terus gula darah, hemoglobin. Nah, di sini yang sering banget dicek adalah HB. Jadi kalian harus melakukan pola hidup sehat itu selama 1 bulan sebelum Medex. Jadi pada saat Medex nanti kalian hasilnya itu fit dan nggak ada recheck lagi dan nggak perlu balik lagi ke Balkesnya nanti aja pas saat kalian renewal gitu 1 tahun setelahnya gitu. Kalau bisa pada saat mau Medex kalian ya tahan-tahan dulu untuk hidup sehat gitu ya. Kurangin kopi, kurangin teh, banyak makan yang bergizi, banyak makan sayur, banyak makan buah, minum susu, kelapa hijau, itu bagus banget. Nah, kalau untuk urin itu biasanya kita ada pengecekan untuk urin narkotika, sama kalau yang perempuan itu urin kehamilan. Jadi di situ kita bakalan dicek apakah kita lagi dalam kondisi hamil atau kita mengonsumsi obat-obatan yang termasuk dalam itulah narkotika atau drugs. Terus setelahnya ada pemeriksaan jantung. Jadi sebelum kalian melakukan medical examination itu, kalian akan dikasih kuesioner. Kayak misalkan kalian itu ada pernah punya operasi atau tidak, terus kalian punya orang tua yang menurunkan penyakit atau tidak, misalkan kayak jantung, terus asam urat yang
kayak gitu-gitulah intinya gitu. Pokoknya penyakit keturunan. Nah, ini kebetulan kan bapak aku dulu punya penyakit jantung. Jadi aku juga harus nulis di situ, dan jantungnya itu harus diperiksa juga di situ apakah jantung aku baik-baik aja dan merasa aman. Kalau misalkan jantungnya oke dan tidak lemah, tidak over juga, jadi itu nggak dicek gitu. Alhamdulillahnya aku masih normal ya guys, karena mungkin aku juga masih tergolong masih muda ya. Nah, untuk keseluruhan itu semuanya udah aku jelasin secara satu persatu, dan untuk biayanya itu aku bakalan fotoin notanya di sini, dan kurang lebih itu kemarin aku habis 2 juta kurang sedikit lah, karena aku pemeriksaannya keseluruhan karena udah 2 tahun aku nggak medek kan, aku berhenti terbang pas kemarin gitu. Jadi mau nggak mau aku harus ngulang dari awal. Biasanya kalau teman-teman aku tuh ada yang 1,5, ada yang 1,7, jadi itu beda-beda gitu. Dan lagi-lagi untuk para expri, jangan sampai lupa bawa sertifikat medek yang lama, karena kemarin itu aku lupa bawa sertifikat medek karena udah lama banget nggak medek ya. Jadi mau nggak mau aku harus gosenin sertifikat medek aku, dan di situ tuh harus ditukar gitu. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin ada aja rekam medis aku di situ, cuman kayak lebih gampang aja kalau misalkan kita tukeran sertifikat medek yang lama gitu kan. Jadi harus dibawa lah itu sertifikat medek yang lama. Dan untuk pendaftarannya, itu pendaftarannya kalian bisa melakukan pendaftaran online untuk pengambilan kuota ya. Jadi walaupun kita sudah ambil kuota, jadi kita tetap harus ambil nomor antrian lagi di sana. Jadi usahakan kalian itu datang pagi, karena kalau misalkan kita datang kesiangan itu kita bakalan selesainya lama banget gitu. Bahkan kita di sana jam 7 aja itu sudah penuh orang. Jadi kayak jangan sampai lebih dari batas waktu yang ditentukan gitu. Semakin pagi semakin baik. Aku aja berangkat jam 7 sampai sana jam 8 pagi, itu tuh aja selesainya itu bisa sampai jam 2, jam 3, karena memang penungguan hasil dari tesnya itu yang menunjukkan kita itu fit atau unfit itu tuh lama banget, karena di situ pas kemarin memang kondisinya pada saat itu rame ya, dan pada saat pemeriksaan jantung itu jadi antrinya banyak, tapi karyawannya cuman ada 1 atau 2 gitu. Aku kurang ingat, kayaknya sih 2 ya. Yang harus diperhatikan lainnya adalah yang pertama, kalau bisa kalian jangan minum obat 3 hari atau 4 hari sebelum medeks. Terus yang kedua, kalian harus puasa 10-12 jam sebelum medeks, dan itu wajib. Untuk yang merokok dan minum kopi, teh itu sebaiknya dikurangi dulu, atau boleh sih minum kopi sama teh, tapi kalau misalkan pas yang 10-12 jam itu kalau bisa kalian minum air putih aja, karena takutnya nanti mempengaruhi pada saat pengecekan darah dan gula darahnya jadi tinggi, dan itu nanti jadi ricek. Dan yang untuk kalian punya riwayat kolesterol, jangan dulu makan yang berkolesterol tinggi sebelum medeks. Jadi ya kalau bisa makan yang normal-normal aja dulu, nanti setelah medeks baru buka puasa, jadi lebih enak gitu. Dan untuk hal kostum, ini tuh menjadi highlight tertinggi ya, karena kalau misalkan kalian salah kostum, kalian gak bakalan boleh masuk gitu. Dan kostumnya itu sekarang sudah diperbarui. Kalau zaman dulu masih boleh tuh pakai rok gitu, yang penting di bawah lutut. Kalau yang sekarang itu boleh pakai rok, tapi benar-benar harus di bawah lutut, hampir menyentuh mata kaki, dan itu tuh nggak boleh ketat. Kalau bisa yang perempuan itu pakai celana panjang aja, terus sepatunya sepatu yang tertutup, dan bajunya yang sopan, tidak ada tuh belah-belahan yang terlihat. Terus dandanannya ya wajar lah, dandan seperti yang biasa aja. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan hasilnya, di situ bakalan tertera di situ tuh kalian fit atau unfit. Kalau misalkan kalian fit, itu berarti kalian ACC buat terbang. Dan kalau misalkan kalian unfit gitu, di situ biasanya ditulis tuh alasannya karena apa. Kalau misalkan kalian itu ada recheck, HB-nya rendah gitu, kalian bisa datang ke situ lagi di hari kerja gitu. Jadi kalian nggak perlu melakukan semua pengetesan ini semua. Oke, sekian aja video dari aku hari ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.